Ya, ada wawancara seseorang yang namanya Pitra dengan AF. Saya agak janggal. Boleh kalian zoom ya, itu udah ada di video konten saya di TikTok. Ciri-ciri AF, orangnya yang diwawancara oleh yang namanya Pitra, ya, penasehat hukum yang namanya Rudiana. Ya, orangnya alisnya tebal. Pitra mewawancarai yang namanya AF selancar itu, suaranya beda. Ingat kembali pada saat Bapak Deddy Mulyadi wawancarai yang namanya AF, suaranya agak gelagapan. Ya, suaranya. Halo teman-teman, kita akan berinteraksi di video Bu Widya ini. Mari kita simak videonya bersama-sama. Ya. Nah, sekarang kita mau bahas ada yang namanya Pitra wawancarai yang namanya AF alias Aceng. Ya. Ada wawancara seseorang yang namanya Pitra dengan AF. Saya agak janggal. Boleh kalian zoom ya, itu udah ada di video konten saya di TikTok. Ya, yang namanya AF, ciri-cirinya alisnya tebal, matanya sipit, makanya Peggy Cianjur manggilnya Aceng. Jangan lupa, saya ulangi sekali lagi, catat bagi yang tersungging ya, agar tidak terpleset kau. Ya, kenapa? Ciri-ciri AF, orangnya yang diwawancara oleh yang namanya Pitra, ya, penasehat hukum yang namanya Rudiana. Ya, orangnya alisnya tebal, matanya sipit, makanya Peggy Cianjur anaknya Pak Cecep manggilnya Aceng karena matanya sipit. Ya, ingat. Ya. AF mulu ya, harus dibahas AF mulu. Ya, kenapa? Ini drakor berikutnya. Satu-satu, Bro. Ya, kita bahasnya satu-satu. Ya, kenapa? Pitra mewawancarai yang namanya AF selancar itu, suaranya beda. Ingat kembali pada saat Bapak Deddy Mulyadi wawancarai yang namanya AF, suaranya agak gelagapan. Ya, suaranya tidak selancar wartawan. Ingat ya, AF itu berbicara tidak pakai kertas, dibeginikan ya kalau baca ya, tidak membaca seperti baca koran. Selancar baca koran tidak. Itu satu kejanggalannya. Kedua, ciri-ciri AF alisnya tebal, nggak buntet-buntet amat. Matanya sipit, makanya Peggy Cianjur manggilnya Aceng, jangan lupa. Apakah benar jika AF ini adalah Aceng? Nah, ini pernyataan Bu Widya seperti ini, teman-teman. Mari kita simak bersama-sama. Drama-drama ini menyeret banyak orang. Maka ada orang yang bilang tahun ini banyak bintang-bintang akan berjatuhan, ya kan? Kenapa? Dalam kasus Saka Tatal ini, ya, ada mulai banyak drakor yang muncul. Ini belum Dede ya, belum Dede lah, masih Saka Tatal loh ya. Udah ramainya bukan main. Ada orang yang wawancara dengan penasehat kuasa hukumnya Rudiana. Salah satu namanya AF alias Aceng. Siapa Aceng itu ya? AF. Yang mengenal Aceng itu betul-betul Peggy Cianjur. Ya, jadi saya nyenggol-nyenggol Peri nih. Semoga Peri bisa menanyakan sama Peggy Cianjur ya. AF itu ya, yang dipanggil Aceng itu. Ya, senggol ya. Jadi begitu. Kejanggalan saya, wawancara yang namanya Pitra mengenai wawancara tertutup oleh yang namanya Pitra itu banyak satu ciri suara. Ciri suaranya ya belum ada, saya rasa belum ada orang yang berani speak up ngomong seperti ini ya, langsung ya, di siaran langsung terutama seperti ini. Kenapa saya yang janggal? Kenapa? Ya, saya yang janggal. Ciri-ciri AF tidak selancar wartawan bicaranya. Dia ngomongnya gelagapan. Siapapun yang nanya dia pasti gelagapan. Nggak selancar wartawan. Ingat, suaranya pun beda. Ya, kalau mau buktikan wawancara ketika diwawancarai sama Deddy Mulyadi, suaranya beda dengan suara yang diwawancarai Pitra. Itu satu. Ya, kedua, wajah. Ya, wajah dikenali. Itu mudah-mudahan tadi yang live di TikTok yang saya tampilkan backgroundnya di belakang ya. Jadi wajah aslinya AF alisnya tebal. Ya, matanya sipit. Maka Peggy Cianjur manggil yang namanya AF itu Aceng. Jangan lupa. Kalian masih ingat nggak? Kamu dekat sama AF, katanya itu bukan AF, itu Aceng. Kedua, kamu dekat sama Eki, itu bukan Eki. Ya, itu adalah Babang. Babang udah menikah, udah punya anak sekarang. Dia bilang, Babang udah menikah, udah punya anak sekarang. Ya, kalau dulu belum berarti. Ya, ingat. Itu yang namanya Eki ya. Eki itu bukan Eki, itu Babang. Babang itu udah menikah sekarang. Ya, kalau yang dulu belum kan, 2016. Belum. Nah, kalau sekarang dia udah menikah. Itu keterangan dari Peggy Cianjur. Kemudian dia mengarah ke yang namanya AF, itu bukan AF, itu Aceng. Jadi, klaim saya untuk seorang Aceng alias AF ya, itu diwawancara oleh kuasa hukum Rudiana. Ya, saya yang klaim. Kenapa suaranya beda, wajahnya beda. Jadi drama apa lagi yang akan dibuat sebanyak ini untuk menyelamatkan seorang Rudiana? Makanya saya bilang Indonesia tuh hebat. Ya kan, hebat, Bro. Kenapa? Lah, kalau misalnya
kepolisian kita ini mau cemerlang kembali, kepercayaan masyarakat mau 100% lagi terhadap citra polisi, institusi polisi ya. Mbok yo tekankan oleh Bapak Kapolri kita Listio Sigit minta CCTV. Itu salah satunya agar kenapa drakor ini cepat kelar. Ya. Supaya kenapa Bapak Listio Sigit yang terhormat, agar kenapa banyak orang yang dirugikan waktu. Ada pula orang yang menguntungkan karena pansos. Dalam kasus ini Pak Listio Sigit, saya mohon banget, ya kan? Kalau emang nggak mampu, kata Bapak Jokowi pecat, ya kan? Jadi Bapak Jokowi ya bisa aja kan? Jangan siap-siap doang katanya kan? Ya begitu. Ya seharusnya Bapak Kapolri kita menekankan anak buahnya. Menekankan ini seperti apa? CCTV dong, ya ditekankan, diminta dalam kondisi apapun yang namanya CCTV ponsel itu harus diminta. Saya tuh curiga dengan kakaknya Pina juga. Ya, kenapa? Ketika yang namanya seorang yang pura-pura kesurupan, yang namanya Linda itu ada suara dua laki-laki yang disebutkan oleh kakaknya Pina kala itu. Ya. Jadi begitu, Bro. Ingat, Bro. Ya, Bu jangan sependapat sama kelompok Suroto. Siapa? Saya enggak, pendapat saya, mereka. Apa? Ya, kebanyakan pendapat saya benar kan? Ya kan? Ya, itu jadi begitu, Bro. Apa analisa saya salah? Ya nggak salah. Kenapa? Satu, kalau memang Kapolri kita mau ini cepat tuntas, tegaskan kepada bawahannya, CCTV minta dalam kondisi apapun. Yang namanya ponsel diminta. Ponsel kakaknya Pina, CCTV itu diminta. Ya kan? Diminta, Bro. Ya kasihan masih ada yang akan disidangkan ini Dede, 7 tersangka yang belum keluar. Itu, Bro. Jangan dihalangi. Ya kita mau bebaskan yang 7 tersangka, jangan dihalangi. Ya seperti itu. Kita tetap mendukung Deddy Mulyadi, saya tetap mendukung dia. Nggak ada saya pro sana pro sini, ya. Karena apa? Makanya saya bilang, saya ingatkan dia hati-hati karena dibaca karakternya. Orang-orang yang penuh manipulasi, yang senang memanipulasi data, membuat kebohongan itu tidak suka dengan orang yang jujur. Dia akan dihalangi. Kalau dia sampai jadi gubernur, itu video-video lama semuanya pada upload deh. Ya, kenapa? Saya ulangi sekali lagi. Kalau gubernurnya itu orangnya jujur, ini bahaya buat mereka. Itu yang selalu saya katakan pada waktu itu, ya kan? Nah, itu ya kan. Dianggapnya Deddy Mulyadi ini membahayakan buat mereka. Kalau kita bangga dengan dia, jujur aja, kalau kita bangga, kita support selama ini dia, ya. Tapi bermainnya dengan cantik gitu loh, bermainnya dengan cantik, ya. Ini siapa namanya akunnya Alim, cuma nempel doang. Ini orang komennya tempel lagi. Ini tandanya orang malas ini. tempel lagi. Aduh, ya buat apa? Kamu punya otak nggak berfungsi, Bro? Ya, mendingan kita spek up langsung begini, Bro. Ya. Ya tetap ya. Kenapa? Kalian masih ingat video-video saya lama ya? Video-video saya lama. Saya udah mengingatkan itu. Kedua, saya mencurigai kakaknya Pina. Ya kan? Makanya harapan Indonesia, nggak saya doang orang Indonesia ini. Seluruh rakyat Indonesia. Harapan kami Bapak Listio Sigit menekankan anak-anak buahnya. CCTV itu diminta dalam kondisi apapun. Apa bedanya kasus Sambo dengan kasus yang namanya Pina? Ya kan? Ya kan? Giliran Sambo, banyak orang yang tidak suka dengan Sambo, gercep membukanya, baik itu judi online-nya, baik itu yang namanya narkocoynya, ya kan, cepat gercep. Kenapa ini 6 tahun yang ini diulur-ulur? Saya masih ingat Bapak Kapolri kita pada saat 2016 itu masih Bapak Tito Karnavian pada waktu itu. Nah, CCTV ini kemana? Kalau memang penegak hukum, terutama Bapak Kapolri kita yang terhormat, ya mau cepat selesai, udah selesai, nggak ada drama-drama baru lagi, ultimatum, tak ambil CCTV, minta itu CCTV, ya kan, buka tonton bersama, selesai, nggak ada wawancara sana, nggak ada drakor sini, ya kan, nggak ada, ya. Tinggal bagaimana, nggak ada banyak orang kabur, kayak Linda yang kesurupan, udah kabur, ya kan, sekarang, ya kan, tinggal kakaknya Pina. Dulu saya pernah membuat pembicaraan, saya agak curiga dengan kesurupannya Linda. Kenapa? Saya juga curiga dengan kakaknya Pina. Kenapa? Ada alasan. Ya kan, ada alasan. Linda kesurupan itu mengungkap waktu itu yang bicara kakaknya Pina. Ada 2 orang laki-laki terekam di situ, masih ada ya. Itu bahkan saya upload ya. Suaranya rekaman itu jangan sampai hilang. Kenapa? Agar kalian bisa memperhatikan ada suara 2 laki-laki di situ. Ketika yang namanya kakaknya Pina nanya, ya kan,
Belum semua Mbak katanya. Nah, yang kabur ke Jakarta itu, ya kan? Yang kabur ke Jakarta itu katanya. Nah itu belum semua Mbak. Ya ini bapaknya Eki lagi usahakan, ya kan itu. Ya udah ditangkap, tapi belum semua. Nah itu kecurigaan saya ada satu, kakaknya Pina. Ya makanya kalau memang Bapak Kapolri kita ini cinta dengan perdamaian, cinta dengan keadilan, mencemerlangkan kembali yang namanya citra polisi agar meningkatkan kepercayaan masyarakat Republik Indonesia ini terhadap polisi, tidak tercoreng ya karena ulah oknum. Ultimatum ya, ultimatum aja minta CCTV, kenapa harus berbelit-belit sih? Supaya nggak ada lagi yang namanya drakor ya. Kalau memang Bapak Listio Sigit ya benar-benar ingin citra polisi kita ini cemerlang kembali, kepercayaan masyarakat 100% meningkat, ya kan? Salah satunya beri ultimatum, minta CCTV tonton bersama. CCTV nggak hanya satu titik aja, ya termasuk yang ada di Taman Sumber, ya arah ke Jalan Taman Sumber itu masih ada. Jadi bisa dilihat di situ. Ya kan kalau seandainya penegak hukum kita terutama Bapak yang terhormat ya Bapak Listio Sigit ya. Ini kalau memang benar-benar citra polisi agar menanamkan kepercayaan kembali masyarakat. Ya, CCTV salah satu jalan ya. Salah satu jalan ya CCTV. Itu kenapa? Agar nggak banyak yang namanya drakor lagi. Hai, wawancara sana, wawancara sini ya. Kasihan yang tujuh tersangka yang tidak bersalah itu butuh dibebaskan Pak. Seumur hidup Pak Listio Sigit mereka itu di penjara. Jadi seperti itu ya. Ada yang persepsi ini kecelakaan tunggal, tapi keluarganya Pina tetap kekeh mau ini apa yang namanya? Woi, astagfirullahalazim, kaget ngagetin ini Bibi. Bikin apa Bibi? Nah, jadi semoga ya yang namanya Bapak Listio Sigit itu ya bisa ya memperkuat yang namanya kasus ini agar cepat terungkap gitu loh. Enggak seharusnya ini ada drama-drama baru lagi. Ya seperti itu, Bro. Kenapa? Kami harapan Indonesia seperti itu. Ya, 7 tersangka itu butuh kebebasan. Ya, seperti itu. Mohon banget deh, jangan sampai Indonesia ini sebentar lagi kan ada apa namanya persepsi orang bahwa ini seakan-akan faktor sengaja diulur-ulur. Kenapa? Karena satu presiden kita ya sebentar lagi ya udah apa namanya masanya sudah selesai. Kedua tentang EKN ya. Jadi persepsi orang nanti malah manjang kalau emang ini diulur-ulur. Ya, apa salahnya kita rakyat Indonesia ini meminta kepada Bapak Listio Sigit ultimatum anak buahnya. Silakan ya tonton bersama yang namanya CCTV. CCTV itu nggak satu titik aja. Di jembatan ada, di bawah ada, di Taman Sumber ada. Itu supaya ini. Karena apa? Satu tadi. Yang satu ya akan menghalangi Sakatatal, mengalahkan PK Sakatatal. Kenapa? Ya, dibilang kecelakaan. Sedangkan pihak yang namanya Rudiana dan yang namanya kakaknya Pina kekeh bahwa itu adalah pembunuhan. Jadi begitu, Bro. Ya. Ya, begitu. Ya ini ada kalau saya banyak curiga juga sih. Satunya yaitu tadi fokus utama kita ya, tema utama kita adalah tentang AF yang diwawancarai oleh Pitra. Itu bukan AF menurut dia. Nggak tahu kalau menurut kalian. Coba di zoom ya. Itu videonya ada di konten saya ya. Coba di zoom. Karena ciri-ciri AF alisnya tebal, matanya sipit, maka PG Cianjur manggilnya Aceng. Ingat itu ya. Jadi mudah-mudahan ya kasus ini cepat selesai kalau Bapak Kapolri kita ada tindakan. Ada tindakan. Jangan berbelit-belit lah Pak. Sampai setahun pun nggak akan kelar drama si Tuan Takur ini. Masih ada 7 tersangka. Kapan mereka menghirup udara bebas? Ya kan? Seperti itu. Nah, kembali lagi orang-orang yang selalu mengintimidasi saya, Pak. Saya ini risikonya berat loh. Ya, kenapa? Kita ini rakyat, sebagai rakyat biasa jangan dibodohi. Ya, rakyat ini semakin cerdas. Rakyat ini semakin cerdas. Ya. Melalui digital inilah ke Bapak Jokowi ya, orang udah maju kamu mau masih tiarap aja di situ ya kan. Ingat ya pesan Bapak Jokowi, kita masih bahas ini udah lain lagi katanya, digital kita udah ini lagi ya, sama kamu masih di sini kita udah ketinggalan orang, udah bahas digital yang lain lagi. Jadi seperti itu. Jadi jangan kamu melarang kami untuk berbicara di dalam digital. Oke? Nah seperti itu ya. Oke Bro, malam kita lanjut lagi insya Allah, walaupun agak malam tetap saya ada siaran langsungnya. Oke, sampai di sini dulu. Ada Bibi, ada Bibi datang. Ya, ingat CCTV ya. Kita tuntut Bapak Kapolri kita untuk
menginstruksikan kepada anak buahnya, tekankan di beberapa sudut CCTV. Sambo aja bisa ya, kenapa di kasus Rudiana ini nggak bisa? Ya Sambo aja bisa, ya itu. Ya oke, salam sehat selalu, tetap semangat ya. Silakan pendapat Anda masing-masing komen ya. Yang positif ya banyak, yang orang intimidasi saya banyak ya. Nggak terlalu banyak sih kalau yang intimidasi ya. Hanya orang-orang tertentu. Nah, kalaupun kritik saya itu, edukasi saya itu, ya banyak orang kesindir, berarti itu tepat sasaran. Oke, CCTV, jangan lupa. Oke, oh yeah, ya. Oke, HP korban, ya betul-betul. Ponsel sama CCTV. Oke, selalu kita dukung, ya, pencari kebenaran, pencari keadilan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Oke. Oh iya, jangan lupa, bro, ya. Ada orang menghilang, ya. Salah satunya Aris Papua, ya. Kemudian satu lagi, siapa tuh namanya? Gugun Gumilar, ya. Gugun Gumilar. Jangan lupa Gugun Gumilar itu dibahas nanti malam ya. Gugun Gumilar sama Aris Papua. Yang belum tahu yang namanya akun FB-nya keluarga Rudiana, saya kasih tahu. Ada Rudi Benson. Itu FB-nya Pak Rudiana. Kedua ada Yuliana Aja sama Yuliana Abin, ya. Ketiga ada yang namanya Tiwi Maria. Ya, Tiwi Maria, perhatikan. Akun FB Tiwi Maria, Yuliana Aja, Yuliana Abin, sama yang namanya Rudi Binsun. Oke? Oke. Selamat mencari fakta semuanya. Oke. Selamat bekerja. Selamat beraktivitas pokoknya. Tetap ledakkan ya, jangan lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.